wabarakatuh. Hai Alexian yang soleh-solehan. Bagaimana kabar kalian? Tentunya Pak Koji harap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Berjumpa lagi dengan Pak Koji di pembelajaran keempat, subtema 3, tema 1. Jangan lupa 3 pesan Pak Koji ya. Yang pertama yaitu tetap sarapan dan makan. Jangan lupa beribadah dan berdoa. Dan jangan lupa membantu orang tua di rumah. Oke, 3 muatan pelajaran pada pembelajaran keempat kali ini. Yang pertama yaitu Bahasa Indonesia, yang kedua yaitu PKN, dan yang ketiga SPDP. Indikatornya apa saja nanti kita akan pelajari bersama. Namun sebelumnya kita mulai dengan berdoa pembelajaran keempat kali ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi dari awal hingga akhir nanti. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Adapun indikator dari 3 muatan pelajaran pada pembelajaran keempat kali ini adalah yang pertama Bahasa Indonesia, menemukan informasi penting dari teks laporan hasil pengamatan. Yang kedua adalah PKN, menemukan contoh sila Pancasila terkait tentang peduli tumbuhan dan hewan. Yang ketiga yaitu SBDP, mengetahui karakteristik dari bahan pewarna patung. Yuk mari kita lanjut ke muatan pelajaran pertama yaitu Bahasa Indonesia. Kamu sudah sering melakukan pengamatan. Apa tujuan kegiatan pengamatan? Apa fungsinya? Mengapa setelah melakukan pengamatan perlu dibuat laporannya? Bacalah contoh laporan hasil pengamatan tentang tumbuhan dan hewan langka berikut ini. Temukanlah informasi penting di dalamnya sebelum kamu menyusun laporannya. Teks laporan 1. Bunga bangkai mempunyai nama latin Rafflesia arnoldii. Bunga ini mempunyai ukuran yang besar serta mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat. Bau yang menyengat ini berperan penting sebagai perlindungan dan berfungsi sebagai penarik perhatian serangga seperti lalat dan kumbang untuk membantu pengerjaan penyerbukan bunga bangkai. Bunga bangkai berhabitat asli di hutan Sumatera. Namun saat ini mulai dikonservasikan di banyak tempat seperti di Taman Hutan Raya Insinyur Juanda, Bandung. Dalam perkembangannya, bunga ini bisa tumbuh tinggi hingga 4 meter loh. Saat bunga ini mekar, komponen pada kelopak luarnya akan berwarna putih, padahal mahkotanya berwarna merah tua keunguan. Selain ukurannya cukup besar dan tampak amat kokoh, bunga ini hanya mampu bertahan selama 7 hari dan kemudian akan mati. Oleh sebab itu, tumbuhan ini dikategorikan sebagai tumbuhan langka. Temukanlah informasi penting dari teks laporan 1 tadi, lalu tulislah informasi tersebut pada kolom berikut. Teks laporan 2. Beruang madu. Beruang madu yakni jenis beruang yang paling kecil dari 8 macam beruang yang ada di dunia. Beruang madu merupakan fauna khas Bengkulu, sekaligus dipakai sebagai simbol provinsi tersebut. Beruang madu ini mempunyai ukuran tubuh sekitar 1,40 meter, tinggi punggungnya 70 cm, dengan berat antara 50 hingga 65 kg. Beruang madu hidupnya di pohon-pohon. Telapak kaki beruang madu tak mempunyai bulu, sehingga dia dapat bergerak dengan kecepatan 48 km per jam dan mempunyai tenaga yang amat kuat. Beruang madu termasuk hewan mamalia. Bulu beruang madu cenderung pendek dan berkilau. Di bawah lehernya terdapat petunjuk yang amat unik, berwarna oranye yang dipercaya menandakan matahari terbit. Beruang madu merupakan salah satu hewan omnivora yang memakan apa saja di hutan. Mereka memakan aneka buah-buahan dan tanaman hujan-hujan tropis, termasuk juga tunas tanaman seperti palem. Mereka juga memakan serangga,
madu, burung, dan hewan kecil lainnya. Beruang madu telah dikategorikan sebagai hewan yang mudah diserang dan terancam punah. Padahal, hal ini disebabkan oleh perusakan habitat asli beruang madu. Ancaman terbesar bagi beruang madu yakni habitatnya telah sirna. Dari teks laporan 2 yang tadi kalian baca, carilah informasi penting dari teks tersebut, lalu tulislah pada kolom berikut. Kedua teks laporan hasil pengamatan tadi disajikan dalam bentuk teks deskriptif. Cobalah untuk menyajikannya kembali dalam bentuk teks naratif, tabel, ataupun diagram pada kolom berikut ini. Setiap kegiatan pasti ada tujuannya. Demikian pula dengan pelestarian tumbuhan dan hewan. Bacalah teks penjelasannya berikut ini. Pelestarian tumbuhan dan hewan. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan untuk menjaga kelestarian flora dan fauna Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, jual beli flora dan fauna yang telah dimasukkan ke dalam daftar hewan dan tumbuhan yang dilindungi merupakan tindakan ilegal. Bagi yang melanggarnya akan dikenakan hukuman penjara maksimal 5 tahun dan juga denda sebesar 100 juta rupiah. Untuk mengetahui hewan apa saja yang sudah dimasukkan ke daftar hewan dilindungi dapat dengan mudah dilihat di berbagai situs internet. Selain undang-undang di atas, masih ada lagi peraturan nomor 7 tahun 1999 mengenai pelestarian flora dan fauna. Kini banyak sekali organisasi yang dibiayai pemerintah ataupun swasta lokal dan internasional yang berusaha untuk melindungi berbagai hewan ataupun tanaman yang sudah terancam punah. Salah satu organisasi yang paling aktif dan melakukan berbagai program untuk menjaga lingkungan hidup adalah WWF atau World Wildlife Fund. Mereka menghimpun dana untuk dapat terus membiayai program-programnya di seluruh penjuru Indonesia. Usaha pelestarian hewan dan tumbuhan langka di Indonesia juga dilakukan dengan cara melindungi suatu wilayah tertentu. Wilayah-wilayah tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Cagar alam. Cagar alam adalah daerah atau wilayah yang di dalamnya terdapat tumbuhan dan hewan yang khas. Semua tumbuhan dan hewan di cagar alam ini dibiarkan berkembang secara alami. Kelestarian tumbuhan dan hewan yang terdapat di cagar alam ini dilindungi undang-undang dari bahaya kepunahan. Cagar alam yang terkenal di Indonesia antara lain sebagai berikut. 1. Cagar alam Pulau 2 di Banten untuk melindungi berbagai jenis burung laut atau disebut juga kerajaan burung. 2. Cagar alam Antrodomas di Wonosobo, Jawa Tengah. Berbagai macam flora yang bisa ditemukan antara lain pinus, kenanga, eboni, dan sengon. Untuk faunanya antara lain tekukur, kutilang, jalak uren, puyuh, dan ayam hutan. 3. Cagar alam Pananjung Pangandaran, Jawa Barat. Selain melestarikan hutan, tempat ini juga merupakan tempat untuk melindungi rusa, banteng, dan babi hutan. 4. Cagar alam Taba Pananjung Bengkulu, yang merupakan salah satu habitat tumbuh bunga Rafflesia arnoldi, bunga terbesar di dunia.
2. Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa adalah wilayah yang khusus digunakan untuk melindungi hewan yang terancam punah. Contoh suaka marga satwa yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Suaka marga satwa Gunung Sawal di Ciamis, Jawa Barat. Banyak flora dan fauna langka yang masih bisa ditemukan di suaka marga satwa ini. Di antaranya macan kumbang, meong congkok, macan tutul, dan elang lurik. 2. Suaka marga satwa Balai Raja Bengkalis, Riau. Hewan yang dilindungi diantaranya gajah, beruang madu, dan harimau Sumatera. Tiga, Taman Nasional. Taman Nasional merupakan kawasan pelestarian alam sesuai dengan ekosistem aslinya. Taman Nasional dapat digunakan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, budaya, dan pariwisata. Contohnya adalah Taman Nasional Gunung Gede Pangrango di Jawa Barat, Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur, dan Taman Nasional Bunaken di Sulawesi. Tujuan pelestarian hewan dan tumbuhan langka adalah agar tidak mengalami kepunahan. Pelestarian hewan dan tumbuhan sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Beberapa cara ditempuh untuk menjaga kelangsungan hewan dan tumbuhan langka. Pertama, melakukan penangkaran hewan langka dan menanam bibit tumbuhan langka dalam program reboisasi atau penghijauan. Kedua, mendirikan tempat-tempat perlindungan tumbuhan dan hewan langka, misalnya suaka marga satwa, cagar alam, kebun binatang, taman nasional, dan kebun raya. Secara umum, tujuan pelestarian hewan dan tumbuhan langka adalah sebagai berikut. 1. Menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik. 2. Melestarikan keragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. 3. Memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya untuk bahan pangan, bahan bangunan, dan obat-obatan. 4. Menciptakan lingkungan yang nyaman dan mengurangi pencemaran udara dengan adanya berbagai jenis pohon. 5. Dapat dimanfaatkan sebagai tempat hiburan dengan membuat taman rekreasi dan kebun binatang. Jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan pemahaman kalian tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Kalian bisa memanfaatkan sumber belajar di perpustakaan atau kalian bisa browsing melalui internet. Berikut pertanyaannya. Menyayangi hewan dan tumbuhan merupakan nilai yang tergali dari kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karenanya, pasti tertuang dalam nilai-nilai Pancasila. Simaklah penjelasan tentang nilai-nilai Pancasila berikut ini. Nilai-nilai Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Berikut makna sila pertama. A. Percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. B. Hormat menghormati serta bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda. Dengan demikian, kerukunan hidup akan terbina dengan baik. C. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. D. Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaannya kepada orang lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikut makna sila kedua. A.
mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antar sesama manusia. B. Saling mencintai sesama manusia. C. Mengembangkan sikap tenggang rasa. D. Tidak semena-mena terhadap orang lain. E. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. F. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. G. Berani membela kebenaran dan keadilan. H. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari masyarakat dunia internasional dan dengan itu harus mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Sila ketiga Persatuan Indonesia. Berikut makna sila ketiga. A. Menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. B. Rela berkorban demi bangsa dan negara. C. Cinta tanah air. D. Bangga sebagai bagian dari bangsa Indonesia. E. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berikut makna sila keempat. A. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. B. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. C. Mengutamakan budaya musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. D. Bermusyawarah sampai mencapai konsensus atau kata mufakat diliputi dengan semangat kekeluargaan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut makna sila kelima. A. Bersikap adil terhadap sesama. B. Menghormati hak-hak orang lain. C. Menghargai orang lain. D. Melakukan pekerjaan yang berguna bagi kepentingan umum dan bersama. Menurut kalian, jika kalian melestarikan ataupun mencegah hewan dan tumbuhan dari kepunahan, apakah kalian sudah menerapkan nilai-nilai sila Pancasila? Nilai-nilai sila berapa sajakah yang kalian terapkan? Isilah pada kolom berikut ini. Apakah patung hewan dari tanah liat yang kalian buat adalah jenis hewan langka? Tentunya patung akan lebih menarik bila diberi warna. Ada berbagai pewarna patung yang akan kalian bisa gunakan. Akan tetapi, sebelum memilih cat atau bahan pewarna yang akan kalian gunakan, kenalilah dahulu karakteristiknya. Untuk itu, lakukan aktivitas berikut. 1. Siapkan berbagai cat pewarna patung yang kamu bawa dari rumah. 2. Letakkan pada palet atau tempat datar lainnya. 3. Tatalah semua palet berisi pewarna dari semua kelompok di meja yang sudah ditentukan. 4. Aplikasikanlah atau catlah setiap bahan pewarna pada lempengan tanah liat yang sudah mengeras. Mulailah menganalisis setiap hasil pewarnaan pada tanah liat dengan memperhatikan hal-hal berikut. 1. Kuat lemahnya warna. 2. Pekat tidaknya cat. 3. Bau cat yang digunakan. 4. Rata atau tidaknya hasil sapuan. 5. Menempel tidaknya pada tanah liat. Tulislah hasil analisis kalian dalam bentuk teks laporan dengan format berikut. Selain cat akrilik, cat air, dan cat tembok, kalian bisa membuat cat sendiri yang aman dari bahan yang mudah ditemui di sekitar kalian. Siapkan alat dan bahannya yang sudah kalian bawa. Ikuti langkah berikut. Cara membuat cat. Alat yang sudah kalian bawa. 1. Wadah untuk tempat cat. 2. Kuas 2 buah ukuran sedang dan kecil. Bahan yang sudah harus kalian bawa. 1 sendok makan tepung terigu. 2. Air secukupnya. 3. Pewarna makanan beberapa warna, biru dan minimal 2 warna lainnya.
Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 1. Siapkan wadah, masukkan tepung terigu ke dalamnya. 2. Campurkan tepung terigu dengan air secukupnya hingga kental. Adonan jangan terlalu cair agar maksimal saat diaplikasikan. 3. Bagilah adonan ke dalam beberapa tempat, lalu teteskan satu pewarna makanan ke satu wadah yang sudah berisi adonan tepung. 4. Cukup 2 tetes pewarna untuk hasil warna muda dan beberapa tetes lagi untuk mendapatkan warna lebih tua. 5. Bila kamu menginginkan warna baru, campurlah 2 warna untuk menghasilkan satu warna baru. 6. Cat buatanmu sudah siap digunakan. 7. Buatlah sebanyak yang kamu perlukan. Jangan lupa menyiapkan alat dan bahan untuk mewarnai patung tanah liat seperti di bawah ini. Alat, kuas dengan beberapa ukuran, dan palet. Bahan, pewarna patung tanah liat buatan sendiri, pewarna lain bila diperlukan, seperti cat akrilik, cat air, dan cat tembok. Baik, dari 3 muatan pelajaran tadi, apa saja kira-kira yang sudah kalian pelajari hari ini? Yuk kita simak berikut rangkumannya. Pada hari ini, kalian telah mempelajari hal-hal berikut. 1. Beberapa cara ditempuh untuk menjaga kelangsungan hewan dan tumbuhan langka. Antara lain, melakukan penangkaran hewan langka dan menanam bibit tumbuhan langka dalam program reboisasi, serta mendirikan tempat-tempat perlindungan tumbuhan dan hewan langka. 2. Cagar alam adalah daerah atau wilayah yang di dalamnya terdapat tumbuhan dan hewan yang khas. 3. Suaka Marga Satwa adalah wilayah yang khusus digunakan untuk melindungi hewan yang terancam punah. 4. Taman Nasional merupakan kawasan pelestarian alam sesuai dengan ekosistem aslinya. Taman nasional dapat digunakan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, budaya, dan pariwisata. Rangkuman sudah, saatnya kalian mengerjakan tugas. Mana tugasnya? Ini dia tugasnya. Mari kita tutup pembelajaran keempat kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di pembelajaran selanjutnya, yaitu pembelajaran kelima. Ada apa saja di pembelajaran kelima? Ada 2 muatan pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia dan IPS. Bahasa Indonesia yaitu menemukan informasi penting dari teks tentang bunga nasional negara-negara ASEAN. Kemudian juga membandingkan karakteristik dari bunga-bunga negara ASEAN tersebut dalam bentuk diagram Venn. Apa itu diagram Venn? Nanti kita lihat di pembelajaran selanjutnya. Kemudian tentang IPS, apa saja yang dipelajari nanti? Yaitu membandingkan karakteristik atau kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik dari 2 negara ASEAN. Menarik bukan? Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!